Nah itu sudah disepakatin Pak, disepakatin baik yang sudah kartu tani maupun yang manual. Tapi kenyataan di lapangan Bu, mohon maaf, itu berbeda. Kadang ada yang mungkin kayak kemarin ya di Sragen itu yang manual itu harus ada tanda tangan dari TNI. Itu nanti Bu Etam ini bisa klarifikasi. Yang jelas itu sudah ada kesepakatan antara dinas provinsi sama dinas kabupaten. Nah, tadi yang saya sampaikan itu sebetulnya mungkin itulah ada isu-isu kelangkaan pupuk, ada mencuat di sini pupuk subsidi nggak ada, harganya mahal segala macam. Nah itu mungkin salah satunya penyebab dari pelaksanaan kartu tani Pak. Nah, tapi kenyataan di lapangan tadi terjadi kelangkaan pupuk, terjadi segala macam itu. Nah, penyebabnya pun saya kadang nggak habis pikir. Dari produsen, dari distributor sudah ada, distributor kan sudah lengkap Pak. Jadi distributor A bilangnya kecamatan mana, kecamatan berapa kecamatan itu sudah ada Pak. Kalau itu tersalurkan sebetulnya itu sudah tidak ada masalah sebetulnya Pak. Jadi role-nya sudah jelas. Nah, terkait yang tadi ada isu kelangkaan pupuk, nah sekarang kan zaman canggih ya Pak, dikit-dikit upload. Nah, itu yang jadi kadang kita sendiri pun pusing Pak, karena jatuhnya ke produsen. Mohon maaf, ada yang mau nebus dengan kartu tani, kenyataannya sudah situ kuotanya kosong. Nah, itu kan intinya dari siapa? Dari dinas, dari BRI, dari kita harus di SK dinas yang pertama Pak, itu untuk Sragen 24.784. Untuk SK dinas pertanian kedua itu 26.000. Terus SK dinas yang ketiga itu 25.100. Itu ada alokasi nih. Yang keempat ya, yang keempat itu 25.100. Nah yang terakhir Pak, yang terakhir sekarang itu yang kelima itu 33.400 ton untuk Sragen. Jadi kan untuk wilayah Sragen 33.400 ton. Ya, terima kasih dari Pusri. Selanjutnya produsen dari Petrokimia, monggo. Untuk data alokasi pupuk subsidi petrokimia ini saya cuma bawa data yang terakhir Pak ya. Jadi data yang terakhir itu alokasinya untuk set A itu 13.326. Kemudian SP36 itu 5.023 ton. Kemudian Ponska 31.600 dan Petroganik 15.506. Itu yang terakhir. Kemudian ZA 13.326, SP36 5.023 ton, Ponska 31.600, Petroganik 15.506. Dan sampai saat ini Pak ya, sampai tanggal 19 November itu kami sudah menyalurkan ZA-nya 8.402 ton atau 63%. Jadi masih ada sisa 4.924 ton. Kami sudah menyalurkan 4.159 atau 82%. Sisanya masih 864 ton. Untuk Petroganik sampai tanggal 19 November kami sudah menyalurkan 11.191 ton
atau 72%. Sisanya masih 4.315 ton. Itu 15.506 itu alokasinya. Ya. Kami menyalurkan 11.191 ton. Sisanya masih 4.315. Kalau wilayah di Jakarta, yang pertama saya sampaikan untuk KPL kita untuk kios ukuran lengkap itu sudah ada 366 KPL yang siap melayani dengan mesin edisi, itu sudah tersedia. Kemarin sudah konsolidasi juga, kalau ada yang rusak sudah kita tarik, kita perbaiki, yang sempat rusak juga yang ditukar, yang baru dari kantor wilayah. Insya Allah di 366 KPL sudah siap untuk melakukan transaksi. Kemudian yang kedua, data kami posisi 31 Oktober itu ada 88.218 kartu tani yang sudah terdistribusi. Tapi memang ini kan pendistribusinya kan panjang ya, mulai dari 2017 sampai dengan sekarang. Mungkin dari 31 Oktober sampai dengan hari ini pun sudah ada yang terdistribusi lagi, atau mungkin ada yang teman-teman petani yang sudah minta lagi karena mungkin pernah hilang atau mungkin belum menerima. Nah, dari kami mohon maaf tadi kalau yang mungkin belum tersedia kartu taninya, itu kita sampaikan bahwa insya Allah kita sudah melakukan pemenuhan lagi untuk persediaan di masing-masing BRI unit. Jadi mohon nanti kalau untuk per namanya siapa-siapanya nanti mungkin PPL bisa berkoordinasi dengan BRI unit siapa saja yang sudah menerima. Dan kalau yang belum menerima ataupun yang hilang itu mohon agar dapat datang ke kantor BRI terdekat untuk menerima kartu tani yang baru. Di sini kami sudah ada kelonggaran bahwa tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan kehilangan kepolisian, tapi cukup surat pernyataan dari petani itu sendiri yang menyatakan bahwa dia sudah pernah menerima tapi mungkin hilang karena memang kan sudah pemberian dari tahun 2017. Ini kita bebaskan biaya administrasi supaya memudahkan data petani, jadi tetap bisa selain untuk membayar buku bersubsidi di KPL juga bisa digunakan untuk tabungan para petani. Nah itulah kenapa kalau kemarin kalau ditanya kok kartunya hilang kok susah banget untuk mengeluarkan, karena kita juga tidak berani nanti kartu ini diterima oleh orang yang tidak berhak seperti itu. Tapi melihat perkembangan bahwa kartu tani juga para petani juga mungkin belum siap, banyak yang hilang, kemudian daripada untuk minta ke surat keterangan kepolisian juga keberatan, dan akhirnya oleh kantor wilayah Jogja sudah diberikan relaksasi bahwa cukup dengan surat pernyataan dari masing-masing petani bahwa dia memohon untuk dapat diberikan kartu tani lagi. Kalau ada kartu hilang, mau bikin kartu baru atau mungkin pengganti kartu, itu bisa tuntas di BRI unit. Ada petugas khususnya gitu loh Mas. Nah mungkin nanti ke depan kita gabung dengan itu tadi bayar terpadu, kita gabung di situ. Kemarin pusat berkotani dari jauh-jauh datang ke pusat, oh ini ibu pindah lagi ke sana. Tambahan pimpinan, tambahan untuk BRI. Oke, satu Mas dari BRI. Mohon kalau bisa data yang saya minta tadi bisa di-share ke kelompok tani, kami bisa ngontrol bahwa petani saya yang tidak dapat mana-mana. Per kelompok tani kalau bisa berkecamatan dibidon, nanti akan dibidon tiap ke desa. Satu. Yang dua, saya bertanya, kenapa sih dalam kartu tani itu kalau kita gesek itu ada yang kosong, ada yang berisi tapi malah sesuai dengan RDKK-nya, bukan dengan kuotanya. Itu aja mungkin kenapa ada apa sebenarnya, apa sistemnya yang kayak apa dan sebagainya, sehingga petani itu jadi bingung di bawah. Di bawah kenapa? Kalau saya punya hak secara murni bahwa saya itu 500 kg tak minta, petani yang lain tidak akan dapat. Ini persoalannya di lapangan sampai saat ini masih seperti itu. Harapan kita kalau dunia tahun 2020, tahun 2021 nanti tidak ada masalah. Terima kasih. Dari ini kita tidak ada petugas khusus BRI melayani kartu tani. Saya mohon maaf, kami juga masih melayani juga dinas-dinas yang lain, termasuk dinas operasi UKM untuk BPUL. Kita juga melayani dinas pendidikan untuk pelayanan BIP. Di BRI unit itu hanya ada satu CS dan satu teller, dan saya pastikan itu kompeten untuk melayani kartu tani. Tapi mohon maaf, kita belum ada petugas khusus ya, maksud saya kalau datang nanti kartu tani ketemu dengan Pak A itu, mohon maaf kita sampai saat ini belum ada karena keterbatasan kita, dan juga kita juga tetap melakukan pelayanan baik itu kepada dinas
koperasi UKM, baik kepada dinas pendidikan, juga kepada masyarakat, baik kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, data kalau BNI address mungkin nanti bisa koordinasi antara PPL dengan BNI setempat, Bapak. Kemudian kalau ditanya kenapa ada kuota yang kosong, jadi untuk pengisian kuota itu alurnya adalah dari PPL melaporkan kepada dinas tempat, dinas nanti ke kementerian nanti yang mendistribusikan itu ke masing-masing NIK. Makanya tadi yang disampaikan BWK kan sudah didaftarkan sampai dengan paling lambat tanggal sekian itu. Seperti itu. Jadi kuota itu bukan dari BRI, Bapak Ibu mohon maaf. Kita sering ditanya kenapa kuotanya saya kurang, kenapa saya lebih. Tugas BRI adalah mencocokkan antara NIK petani Andri NIK 123445 itu saya masukkan SIM-nya memakai nomor kartu 5678. Itu tugas BRI. Apabila ada petani yang belum menerima kartu, silakan